Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan judul Seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sejenak Tuhan mau merenungkan akan kasih dan rahmat Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus tidak mengemukakan kepada pengikut-pengikutnya pengharapan untuk mendapat kemuliaan dari kekayaan duniawi, untuk menghidupkan suatu kehidupan yang bebas dari ujian. Gantinya, Ia memanggil mereka untuk mengikuti Dia pada jalan penyangkalan diri dan hinaan. Ia yang datang untuk menebus dunia ditentang oleh kuasa kejahatan yang bersatu padu. Dalam satu persekutuan yang tidak menaruh belas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jahat mempersiapkan diri terhadap anak damai. Setiap perkataan dan perbuatannya pernyataan belas kasihan ilahi dan ketidaksamaannya dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling pahit. Demikianlah akan jadi kepada semua orang yang akan hidup saleh dalam Kristus Yesus. Aniaya dan hinaan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Sifat dari aniaya itu berubah berulang kali. Tetapi prinsip itu, roh yang mendasarinya, adalah sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Pada segala zaman setan telah menganiaya umat Allah. Ia menganiaya mereka dan membunuh mereka. Tetapi sementara mereka mati, mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi kesaksian dari kuasa seorang yang lebih berkuasa daripada setan. Orang-orang jahat boleh menganiaya dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Mereka dapat memenjarakan pria dan wanita dalam dinding penjara, tetapi mereka tidak dapat mengikat roh. Melalui ujian dan aniaya kemuliaan tabiat Allah dinyatakan pada umat pilihannya. Orang-orang percaya pada Kristus dibenci dan dianiaya oleh dunia. Telah dididik dan disiplin dalam sekolah Kristus. Di dunia ini mereka berjalan pada jalan yang sempit. Mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Mereka menderita penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi dengan demikian mereka mempelajari kesalahan dan sengsara dosa, dan mereka memandangnya dengan kejijikan. Ikut serta dalam pemulihan penderitaan Kristus, mereka dapat memandang di seberang kegelapan kepada kemuliaan seraya mengatakan, sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-18 disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 485 dan 486. Renungkan lebih dalam. Masalah penderitaan tetap menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling meresahkan. Bagaimanakah saya bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, sehingga tidak menjadi kepahitan terhadap dia atau sesama manusia? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kembali hamba datang kepadamu untuk mendoakan pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus melalui hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri dengan hikmat pengetahuan sorga. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga dapat memberikan pengetahuan takut akan Tuhan sendiri. Para tim medis, Tuhan juga berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah roh sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Berikan juga mereka kekuatan kesehatan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, bahkan mereka juga akan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman kepada mereka untuk mereka terus berharap, percaya akan janji Tuhan di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.